Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran Tahsinul Kitabah. Hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara menyambung huruf. Namun ada baiknya teman-teman mengingat kembali pelajaran yang lalu. Di antaranya adalah penulisan basmalah. Silakan teman-teman bisa dilihat di sini bagaimana menulis basmalah dengan benar. Ibu sudah berikan contohnya. Kemudian sebagai dasar agar kalian bisa menyambung huruf hijaiyah dengan benar, harus mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang ada. Ada berapa huruf hijaiyah itu? Ada 28. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada huruf hijaiyah tanpa harokat. Dan tentu teman-teman sudah tahu bagaimana cara membacanya ketika tidak ada harokatnya. Selanjutnya, setelah mengenal huruf hijaiyah ya dari alif sampai ya tadi, maka teman-teman juga harus mengetahui harokat atau tanda baca. Ada apa saja tanda baca yang harus kalian ketahui? Di sini ada fathah ya, dengan disimbolkan ya tanda strip di atas bunyinya A. Kemudian kasroh, strip di bawah bunyinya I. Dhammah seperti ini bunyinya U, ada di atas garis. Fathah tanwin ya, strip 2 seperti fathah tapi 2 kali stripnya, bunyinya an. Kasroh tanwin, strip 2 di bawah, bunyinya in, ada dhammah tanwin ya, bunyinya un. Ada juga harokat sukun ya untuk mematikan, dan tasydid ya untuk huruf yang ganda. Nah, tanda-tanda baca seperti ini juga harus kalian kenal. Dalam menyambung huruf hijaiyah, teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini ya, agar dalam menyambung nanti tidak keliru. Yang pertama adalah bahwa ada 6 huruf yang tidak dapat menyambung huruf lainnya. Namun huruf tersebut dapat disambung oleh huruf lain. Huruf apa sajakah itu? Ada huruf alif, dal, dzal, ra, zain, dan waw. Ya, ingat kata kuncinya supaya kalian tidak salah nanti ketika menyambung. Kanan bisa, kiri tidak bisa. Artinya dari kanan dia bisa disambung, sementara ke kiri dia tidak bisa menyambung. Ingat ya kata kuncinya, kanan bisa, kiri tak bisa atau kiri tidak bisa. Yang kedua adalah huruf-huruf yang dapat menyambung ataupun disambung huruf lainnya, yaitu selain dari ke-6 huruf tersebut ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengingat ya, huruf hijaiyah tadi ada berapa dikurangi 6. Nah, sisanya ini adalah huruf-huruf yang dapat menyambung maupun disambung. Ingat kata kuncinya, ambil kepalanya, ambil kepalanya, ambil semuanya. Artinya di awal nih ya, nanti diambil kepalanya itu cuman separuh ya. Nah, nanti di tengah pun juga sama, kemudian ambil semuanya artinya bentuknya utuh ya di akhir. Ya, lanjut ya. Yang ketiga adalah ada huruf hijaiyah yang berubah dari bentuk aslinya, yaitu berubah saat dia ada di awal atau di depan. Huruf apa saja itu? Yaitu huruf kaf. Huruf aslinya seperti ini, nanti ketika disambung di depan sudah berubah ya, bentuknya tidak lagi seperti aslinya, menjadi seperti ini. Begitu juga dengan huruf ya, ya. Huruf aslinya seperti ini dan ketika disambung di awal maka berubah. Jadi berubah di depan adalah huruf kaf dan ya. Selanjutnya yang keempat adalah huruf hijaiyah yang berubah di tengah maupun di akhir. Coba di sini teman-teman perhatikan. Ada huruf ain. Ketika di awal ya, ambil kepalanya saja ya. Kemudian ketika di tengah dia berubah seperti ini ya, harus kalian lihat. Dan di akhir pun juga berubah ya. Begitu juga dengan huruf ghain. Ain dan ghain sama. Ambil kepalanya ketika di awal, kemudian ketika di tengah sudah berubah, di akhir pun juga berubah. Begitu juga dengan huruf ha. Ha. Ketika di awal dia tetap ya, tapi di tengah dia berubah. Begitu juga ketika ada di akhir ya. Seperti itu. Baik, lanjut ya. Yang kelima adalah
Huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuknya ketika menyambung ataupun disambung, artinya bentuknya tetap seperti aslinya. Huruf apa saja itu? Huruf to dan dha. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya ke pelajaran intinya, yaitu menyambung huruf. Nah teman-teman harus perhatikan ya, huruf asli dari yang akan kita pelajari hari ini yaitu dari huruf alif sampai shin ya. Huruf alif di sini Ibu udah tulis seperti yang pernah Ibu ajarkan, harus diletakkan di atas garis. Bagaimana ketika dia akan disambung dengan huruf lainnya? Ingat, kanan bisa, kiri tidak bisa ya. Jadi dia itu dari kanan, nanti ada huruf lain yang akan menyambung dia di awal nggak bisa ya. Jadi harus berdiri sendiri seperti ini. Maaf, seperti ini ya. Tidak bisa berubah. Nanti dia tidak bisa menyambung huruf lainnya. Nah ini. Kemudian di tengah bagaimana? Ini misalnya ada huruf lain. Nah dia disambung, tapi dia tidak bisa menyambung huruf lainnya. Nah putus ya, dikasih jarak. Kemudian di akhir ini ada huruf lain, dia disambung. Bisanya disambung ya, huruf alif. Kemudian huruf ba, ta, tha, ini adalah sama caranya ya. Ambil kepalanya, jadi di awal seperti ini, kelihatan separuh saja ya. Nah nanti diikuti huruf lain. Begitu juga ketika di tengah, anggap saja ini tidak ada ini huruf lain, kemudian huruf ba ya, seperti ini, kemudian huruf lain lagi. Nah ketika ada di akhir, maka banyak tetap bentuknya. Ini ada huruf lain, kemudian huruf ba, dan sudah tidak ada lagi huruf lainnya. Nah seperti ini. Begitu juga dengan huruf ta. Nah, lihat kan kepalanya saja, kemudian huruf lain, kemudian di tengah juga sama dengan huruf ba, tetap bentuknya, kelihatan separuh. Nah ketika di akhir bentuknya adalah tetap. Sa sama ya juga ya, Ibu lompat langsung ke huruf jim saja. Huruf jim, ha, kho, ini juga satu kelompok. Ini sama juga caranya ya. Perhatikan penulisan huruf jim ya, diawali tengah garis, kemudian lengkungnya turun ya. Nah bagaimana ketika di awal? Ambil kepalanya saja seperti ini. Ingat letaknya di bawah. Nah dia anggap sedang menyambung huruf lain. Ketika ada di tengah bagaimana? Ada huruf lain, kemudian jimnya disambung ya, kasih titik. Nah dia seperti ini. Bagaimana ketika di akhir? Tentu saja bentuknya tetap. Nah seperti itu ya. Jim, ha, kho sama ya. Ibu langsung lanjut saja ke huruf dal. Dal dan dal. Begitu juga ro dan zain. Ini tentu tidak bisa menyambung huruf lain, tapi hanya bisa disambung huruf lain. Jadi ketika di awal pasti dia bentuknya akan tetap ya. Kanan bisa, ke kiri tidak bisa. Jadi ini nanti putus. Nah dia ketika di tengah bisa disambung, tapi selanjutnya dia ada huruf lain tidak bisa menyambung. Ketika di akhir dia bisa disambung ya. Dal, ro seperti apa? Ro sama juga ya. Di depan dia asli seperti huruf aslinya, tetap ya, dia tidak bisa menyambung. Ketika di tengah bagaimana? Ini ada huruf lain, dia bisa disambung tapi tidak bisa menyambung huruf lain. Ketika di akhir dia bisa disambung. Ingat, tidak bisa menyambung, hanya bisa disambung. Ro dan zain sama. Sekarang ke huruf sin. Huruf sin, ambil kepalanya saja ya, kepalanya yang ini ya, kemudian lengkungnya naik. Nah kemudian sambung dengan huruf lain. Bagaimana ketika di tengah? Di tengah ini adalah huruf lain, kemudian ambil kepalanya juga, lengkungnya ke atas. Nah nanti disambung dengan huruf lainnya. Ketika di akhir dia bentuknya tetap ya. Shin juga sama. Jadi huruf alif, dal, ro, zain tidak bisa menyambung, hanya bisa disambung dalam kelompok ini ya. Kemudian ba, ta, tha, cara penulisannya semodel, setipe seperti ini. Jim, ha, kho bentuknya berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian sin dan shin juga sama seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang Ibu terangkan.
Selanjutnya, silahkan teman-teman kerjakan soal berikut ini. Sambunglah dengan benar dan perhatikan letak penulisannya. Jangan lupa awali dengan tulisan basmalah.